Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga. Supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan. Yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Sebuah kisah nyata yang tengah menjadi buah bibir di dunia maya. Kisah yang bermula dari sebuah siaran langsung di media sosial, namun berakhir menjadi perbincangan nasional yang tak bisa dianggap sepele. Semuanya terjadi di kota Surabaya, kota besar yang dikenal sebagai kota pahlawan, tempat di mana semangat gotong royong dan kerja keras melekat erat dalam keseharian warganya. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, Surabaya dikenal aktif melakukan berbagai inovasi pelayanan publik. Sang Wali Kota pun sering turun langsung ke lapangan, berbicara dengan warga, meninjau pekerjaan, dan mendengarkan keluhan masyarakat tanpa jarak. Namun kali ini, bukan tentang proyek pembangunan, bukan pula tentang inovasi kebijakan, melainkan tentang sebuah insiden kecil yang berdampak besar. Sebuah suara bocor yang membuat heboh seluruh jagat maya. Kisah ini bermula dari sebuah siaran langsung di Instagram resmi Wali Kota Surabaya. Seperti biasa, tim media sosial Wali Kota sedang melakukan live untuk menayangkan kegiatan lapangan sang pemimpin kota. Dalam tayangan tersebut, tampak suasana yang akrab. Wali Kota berbincang dengan warga, meninjau area tertentu, dan sesekali memberi instruksi kepada staf di lapangan. Namun di balik layar, di antara peralatan kamera dan mikrofon yang masih aktif, terdengar suara seseorang dari tim media sosial yang diduga sedang berbicara di luar konteks siaran. Mungkin mereka mengira siaran sudah jeda, atau mikrofon sudah dimatikan. Suara itu terdengar jelas. Seseorang berkata dengan nada santai, "Gaya-gaya terjun ke lapangan untuk memantau saja, atau keliling." Dan kemudian terdengar lagi ucapan yang membuat netizen berhenti sejenak dan mengulang video itu berkali-kali. "Bapak epok-epok keliling." Kata epok-epok dalam bahasa Jawa seringkali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bergaya, sibuk mondar-mandir, atau tampil berlebihan. Namun dalam konteks ini, netizen menilai ucapan tersebut bernada sindiran halus terhadap gaya kepemimpinan wali kota yang dikenal sering turun ke lapangan. Tak butuh waktu lama, video rekaman itu tersebar luas di berbagai platform, dari Instagram, X, Twitter, hingga TikTok. Potongan klip berdurasi beberapa detik itu viral dengan kecepatan luar biasa. Netizen mulai berkomentar. Sebagian menilai ucapan itu adalah bentuk ketidakhormatan terhadap atasan sendiri. Sebagian lain merasa, mungkin itu hanya candaan yang tak disengaja. Namun di dunia digital, konteks seringkali tenggelam oleh persepsi. Klip pendek tanpa penjelasan bisa berubah menjadi badai opini, dan begitulah yang terjadi di Surabaya kali ini. Tagar seperti epok-epok keliling dan tim medsos wali kota mulai bermunculan di media sosial. Banyak pengguna mengutip potongan suara itu, menambahkan komentar, bahkan membuat parodi. Dalam hitungan jam, kasus ini menjadi trending lokal di Surabaya, lalu naik ke trending nasional. Akibat viralnya video itu, akun resmi milik tim media sosial wali kota Surabaya langsung diserbu komentar. Ribuan netizen memenuhi kolom komentar dengan berbagai reaksi. Ada yang menulis, "Kalau kerja di balik layar, seharusnya hormat sama pimpinan." Ada pula yang menimpali, "Bisa jadi cuma bercanda, jangan terlalu dibesar-besarkan." Namun, gelombang komentar terus membesar. Beberapa warganet bahkan menuntut agar tim media sosial tersebut memberikan klarifikasi resmi. Sementara sebagian lain meminta agar insiden ini dijadikan pelajaran tentang etika kerja dan profesionalisme. Situasi menjadi semakin tidak terkendali. Dan pada akhirnya, pihak tim media sosial memutuskan untuk mengambil langkah berani. Beberapa jam setelah video itu viral, salah satu perwakilan tim media sosial Wali Kota Surabaya mengunggah pernyataan resmi melalui akun pribadinya. Dalam pernyataan itu, ia menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada publik, kepada Wali Kota Eri Cahyadi, dan kepada seluruh masyarakat Surabaya. Ia mengakui bahwa ucapan tersebut memang keluar saat sedang menunggu peralihan siaran, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghina atau meremehkan wali kota. Ia juga menjelaskan bahwa kalimat itu hanyalah celetukan spontan, tanpa niat buruk sedikitpun. Namun,
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional, tim tersebut menyatakan mundur dari jabatannya. Keputusan ini mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan kedewasaan dan kesadaran diri. Di tengah hebohnya perbincangan publik, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya memberikan tanggapan resmi. Dengan nada tenang dan penuh kebijaksanaan, beliau mengatakan, "Saya ini manusia biasa. Siapapun bisa salah bicara. Tapi yang penting adalah kesadaran untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri." Ucapan itu langsung mendapat pujian luas dari masyarakat. Banyak yang menilai, Wali Kota Eri Cahyadi menunjukkan kelas kepemimpinan yang tenang dan manusiawi. Alih-alih memarahi atau mempermalukan timnya, beliau justru memilih menenangkan suasana dan menegaskan pentingnya introspeksi bersama. Beliau juga mengingatkan bahwa di era digital seperti sekarang, setiap mikrofon adalah publik, setiap kamera adalah saksi. Setelah klarifikasi dan pengunduran diri itu, situasi mulai mereda. Namun di berbagai forum dan media daring, diskusi tentang insiden ini masih terus berlanjut. Beberapa pakar komunikasi menilai kejadian ini sebagai contoh klasik kesalahan komunikasi digital. Bahwa banyak orang masih belum sadar, setiap siaran langsung punya potensi besar menimbulkan salah paham, bahkan dari satu kalimat saja. Sementara di kalangan pemerintahan daerah lain, insiden ini menjadi pelajaran penting. Banyak kepala daerah kemudian memperketat sistem pengawasan media sosial mereka, memastikan setiap operator live benar-benar memahami batas profesionalitas saat bertugas. Dari peristiwa ini, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa profesionalitas adalah sesuatu yang harus dijaga, bahkan ketika kamera sedang tidak menyorot. Kedua, bahwa dunia digital tidak mengenal ruang pribadi. Sekali mikrofon hidup, semuanya bisa menjadi konsumsi publik. Dan yang ketiga, bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Tim media sosial yang terlibat memang salah, tapi mereka juga berani bertanggung jawab dan mundur secara terhormat. Begitu pula sang wali kota, yang memilih merespons dengan kepala dingin dan menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah soal ketenangan, bukan kemarahan. Om Brimo ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun seringkali tanpa sadar berbicara sesuatu yang mungkin bisa disalahartikan. Bedanya, ucapan kita tidak selalu terekam dan disebarkan ke jutaan orang. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa perkataan adalah cerminan karakter. Sekali kata keluar, ia tak bisa ditarik kembali. Dan di era digital ini, kata-kata bahkan bisa hidup lebih lama dari niatnya sendiri. Jadi, mari kita jaga lisan dan jari kita di dunia maya. Karena setiap kalimat yang kita tulis, setiap kata yang kita ucapkan, bisa menjadi jembatan kebaikan, atau sebaliknya, sumber masalah. Itulah kisah lengkap tentang suara bocor tim medsos Wali Kota Surabaya, sebuah kejadian kecil yang mengajarkan makna besar. Dari sebuah jeda siaran, lahir gelombang reaksi yang menguji kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab banyak pihak. Dan pada akhirnya, kita belajar bahwa dalam dunia yang serba transparan ini, yang paling penting bukanlah bagaimana kita tampil, tapi bagaimana kita bersikap ketika kesalahan muncul ke permukaan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama Om Brimo si Pendongeng. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Biar Om Brimo bisa terus menghadirkan cerita-cerita viral yang penuh pelajaran hidup dari balik layar kehidupan nyata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap bijak di dunia nyata maupun dunia maya. Karena kadang, suara kecil yang tak disengaja bisa mengguncang panggung besar kehidupan.